Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan kembali belajar tentang misi Rasul Paulus, khususnya perjalanan pertamanya. Nah, kita tahu bahwa ada 3 kali perjalanan misi dari Rasul Paulus, dan ini adalah yang pertama. Untuk Selasa yang lalu kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas mendapatkan tugas atau panggilan untuk pergi ke Siprus. Dan terakhir kita melihat bagaimana mereka pergi ke kota Pafos. Dan di situ kita melihat ada seorang gubernur bernama Sergius Paulus yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di malam hari ini kita akan melihat tentang penginjilan di Antioquia di Pisidia. Ini adalah kelanjutan perjalanan Paulus dan Barnabas. Nah, kita tidak usah baca seluruh ayat firman Tuhan ini karena ada 36 ayat. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di Antioquia di Pisidia ini. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa Antioquia itu ada 2, Antioquia di Syria dan Antioquia di Pisidia. Yang menjadi pusat untuk misi itu Antioquia di Syria. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana mereka setelah berada di Pafos di Pulau Siprus. Nah, kita melihat Pulau Siprus. Nah, di Pafos itulah titik terakhir mereka yang kita pelajari hari Selasa kemarin. Dan setelah itu mereka menyeberang, mereka pergi ke Perga. Ya, di situ firman Tuhan mengatakan mereka pergi ke Perga di Pamfilia. Dan ada hal yang sangat menarik di sini, karena sebelumnya firman Tuhan mengatakan Paulus dan Barnabas itu didampingi oleh Yohanes Markus. Tetapi kalau kita membaca di pasal 13 ayatnya yang ke-13, di sini Yohanes Markus meninggalkan mereka. Artinya tidak ikut lagi bersama dengan mereka, dia kembali ke Yerusalem. Dan inilah kenapa Rasul Paulus dia keberatan dengan Yohanes Markus. Dia merasa bahwa Yohanes Markus ini tidak setia di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi nanti kita melihat ketika Yohanes Markus dia menunjukkan pertobatannya dan sungguh-sungguh pada akhirnya Paulus mengajak dia kembali. Jadi Yohanes Markus meninggalkan mereka. Kenapa? Ada yang mengatakan kemungkinan ya karena sudah terlalu berat bagi Yohanes baik dalam perjalanan maupun perjuangan dalam memberitakan Injil. Jadi di sini kita melihat tidak gampang. Jadi secara manusia ada yang mengatakan dia tidak sanggup dan akhirnya dia memilih kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka sampai di Perga, di Pamfilia, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas ini mereka bekerja sesuatu di situ. Atau mereka memberitakan Injil di Perga ini. Tidak ada catatan. Kenapa? Ada yang mengatakan kemungkinan besar ya, di Perga ini mereka orang-orang di situ sangat menutup ya diri untuk pemberitaan Injil. Nah, jadi dari Pafos ke Perga ya itu mereka berlayar dan sampai ke kota Perganya itu sekitar 300 km mereka harus tempuh. Dan kota Perga itu bukannya kota besar juga, itu diperkirakan penduduknya sekitar 20.000 lebih sedikit. Dan dia berada di posisi dataran rendah. Ya, kalau dibandingkan dengan Antioquia Pisidia nantinya, mereka itu menuju ke pegunungan. Jadi Antioquia Pisidia itu ada di pegunungan, sedangkan Perga itu ada di dataran yang lebih rendah. Nah, jadi tidak ada catatan mereka berbuat sesuatu dan akhirnya firman Tuhan mengatakan di situ mereka berangkat lagi dan menuju ke Antioquia Pisidia. Nah, di atas ya. Mereka menuju ke Antioquia Pisidia, jaraknya sekitar 130 km kurang lebih. Ya. Dan penduduknya di sana juga diperkirakan sekitar 30.000 lebih saja.
Ada yang mengatakan 30 sampai 50 ribu. Dan kalau kita melihat posisi kotanya tadi saya sudah katakan itu ada di pegunungan. Jadi itu sangat-sangat melelahkan bagi Paulus dan Barnabas ya untuk menempuh 130 km ya dengan naik gunung ya. Dan di situ kita melihat orang-orang di Antioquia Pisidia ini, mereka ini adalah orang-orang yang menyembah berhala ya, khususnya mereka terkenal yang namanya dewa Zeus. Ya, dewa Zeus dan juga Dewi Artemis. Nah, Dewi Artemis itu dewi kesuburan ya. Dan juga dianggap sebagai pelindung kota. Dan kalau kita melihat penduduk daripada Antioquia di Pisidia ini campuran. Ada orang Yunani, ada orang Romawi, dan juga ada sebagian banyak orang-orang Yahudi ya, di sana. Nah, dibandingkan dengan Perga itu sangat sedikit di Perga. Nah, tapi di Pisidia ini, Antioquia Pisidia ini lebih banyak orang-orang Yahudi. Makanya nanti kita bisa membaca mereka menemukan sinagoge-sinagoge di sana. Ya, jadi kemungkinan banyak orang Yahudi di sana. Nah, lalu ketika mereka sampai di sana, firman Tuhan mengatakan pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Ya, pada hari Sabat yang dimaksud di sini ya adalah hari Sabtu. Ya, dan mereka pergi ke rumah ibadat ini atau sinagoge-sinagoge ini. Orang Israel setiap hari Sabat mereka harus kumpul di sinagoge atau rumah ibadah. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Nah, itu adalah hari Sabat, hari mereka beristirahat dan fokus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus dan Barnabas mereka mengerti betul ya, di mana mereka bisa ketemukan orang banyak, khususnya orang-orang Yahudi. Dan ketika di rumah ibadah itu selesai pembacaan dari firman Tuhan, ya biasanya ada pembacaan firman Tuhan baik hukum Taurat maupun kitab nabi-nabi, maka apa yang terjadi? Ada pejabat-pejabat daripada sinagoge ini yang meminta kepada Rasul Paulus dan Barnabas tentang apa yang mereka mau sampaikan. Mereka mengundang atau mengizinkan mereka untuk berkata-kata setidaknya untuk menghibur dan untuk menguatkannya jemaat di sini atau untuk membangun iman mereka. Nah, ini adalah kesempatan bagi Paulus dan Barnabas ya untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita membaca ya di ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan maka bangkitlah Paulus dan memberikan isyarat dengan tangannya. Isyarat dengan tangannya. Nah, itu sangat menarik ya. Karena kalau kita melihat ya, seperti Petrus juga, kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 17, dia juga dikatakan di situ dia memberikan isyarat dengan tangannya. Nah, kebiasaan pada saat itu, kalau mereka mau berpidato, mereka memberikan isyarat dengan tangannya. Kebanyakan mengatakan dia mengangkat tangannya. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada semua pendengar agar fokus. Ya, untuk menarik perhatian mereka. Agar mereka sungguh-sungguh mau mendengar apa yang mau disampaikan. Jadi itulah maksud kenapa Paulus dia memberikan isyarat tangannya yang diperkirakan dia mengangkat tangannya sehingga orang-orang memperhatikan dia. Nah, jadi saatnya Paulus dia bercerita tentang Injil. Tetapi sangat menarik kalau kita membaca sekian banyak ayat ini sampai ayat 49. Paulus dia berbicara tentang asal mula orang Israel, perjalanan hidup mereka, sampai nanti tentang Mesias yang dijanjikan. Jadi, bagi orang Israel itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka bisa tahu latar belakangnya dan mereka tahu tentang Mesias, janji-janji yang telah diberikan kepada mereka di perjanjian lama. Jadi, sangat familiar. Ya, itu gampang membawa mereka kepada Injil keselamatan. Nah, kalau kita membaca ya, mulai dari ayat 16 ya sampai ayatnya yang ke-18, itu Paulus dia berbicara tentang bagaimana orang Israel pertama-tama mereka berada di Mesir, diperbudak di Mesir. Kira-kira sekitar 400 tahun lamanya. Alkitab mengatakan lebih jelas lagi 430 tahun.
Ya. Dan ketika tiba waktunya, firman Tuhan mengatakan dengan tangan Tuhan yang luhur. Yang luhur artinya apa? Tangan Tuhan yang agung, yang penuh kuasa. Dia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, ini adalah cerita daripada Rasul Paulus kepada mereka. Dan setelah itu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Dan mereka berada di padang gurun itu 40 tahun lamanya. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita melihat petanya dari Mesir, ya, kalau menuju kepada tanah Kanaan itu tidak akan sampai 40 tahun. Bisa hanya berbulan-bulan saja. Kalau mereka lurus terus. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Itu karena mereka selalu meragukan Tuhan, mencobai Tuhan, melawan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat mereka berputar-putar untuk melatih mereka. Untuk mengajar mereka. Jadi 40 tahun mereka di padang gurun. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka. Nah, jadi bagi orang Israel, waktu mereka dengar ini, langsung mereka tahu, fresh di otak mereka, tentang sejarah ya bangsa mereka. Dan setelah itu, Paulus melanjutkan ceritanya, yaitu ketika sampai 40 tahun, ya tiba di Sungai Yordan, dan mereka sampai di tanah perjanjian. Firman Tuhan mengatakan di situ, ketika mereka membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan. Nah, kalau kita rajin yang membaca Alkitab, atau kita sering mendengar, ada 7 suku atau 7 bangsa yang dikalahkan oleh orang Israel di tanah Kanaan, seperti bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa Hewi, ya, bangsa Feris. Nah, nanti kita bisa baca secara lengkap bangsa-bangsa itu. 7 bangsa yang utama itu dikalahkan oleh bangsa Israel. Walaupun mereka punya badan yang begitu besar, benteng begitu kokoh, senjata yang begitu luar biasa, tapi mereka semua bisa dikalahkan karena tangan Tuhan. Dan setelah itu, firman Tuhan mengatakan setelah kira-kira 450 tahun. Jadi mulai dari Mesir 400 tahun, lalu 40 tahun di padang gurun, lalu 10 tahun ketika mereka sampai di tanah perjanjian, lalu berhasil menguasainya 450 tahun. Lalu Paulus mengatakan setelah itu masuklah ke zaman hakim-hakim. Ya, kita bisa membaca nanti di rumah ya, ceritanya di ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan memberikan mereka hakim-hakim. Ya, sampai di zaman Nabi Samuel. Kita melihat cerita tentang hakim-hakim banyak sekali ya. Ngomong-ngomong, kemarin waktu ulang tahun gereja kita kuis kitab hakim-hakim ya. Nah, saya rasa banyak data-data yang kita bisa tahu ya. Seperti Simpson ya contohnya. Nah, jadi sampai ke zaman Nabi Samuel, ya mereka terus menyakiti hati Tuhan, lalu Tuhan hukum mereka, lalu mereka bertobat. Lalu mereka menyakiti hati Tuhan lagi, hukum mereka, lalu mereka bertobat. Makanya ya ada yang mengatakan moral atau kerohanian ya paling bobrok, masa paling bobrok kerohanian orang Israel itu di zaman hakim-hakim. Kenapa? Karena pada zaman itu firman Tuhan mengatakan mereka melakukan apa yang mereka menurut baik masing-masing. Jadi kalau saya merasa itu baik untuk saya, tak ada hukum yang menentang, tak ada hukum yang melarang. Yang penting baik menurut saya lakukan. Itu adalah masa kerohanian yang paling bobrok ya di zaman orang Israel. Dan setelah Nabi Samuel, tibalah di masa raja-raja. Nah, Paulus melanjutkan ceritanya tentang 2 raja yang sangat penting ya dalam sejarah orang Israel. Pertama, Raja Saul, ya, raja pertama. Dan firman Tuhan mengatakan di sini ya bagaimana Raja Saul memerintah selama 40 tahun lamanya, tetapi dia kan ditolak oleh Tuhan akhirnya. Sehingga keturunannya tidak melanjutkan pemerintahannya. Dan Tuhan memilih seorang yang berkenan kepadanya, yaitu Raja Daud. Ya, kita bisa melihat di ayatnya yang ke
22 di situ dikatakan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, jadi Paulus dia bercerita mulai dengan orang-orang Israel yang berada ya di tanah Mesir. Lalu setelah itu mereka keluar, lalu sampai di tanah perjanjian, lalu dipimpin oleh hakim-hakim, lalu akhirnya raja-raja, ya, yang diwakili di sini Raja Saul dan Raja Daud. Nah, setelah dia bercerita demikian, barulah Paulus dia masuk kepada berita tentang Mesias. Kenapa? Karena sudah sampai kepada tokoh Raja Daud. Dan kalau kita membaca Raja Daud di sinilah ya menjadi kunci ya, di mana nantinya seorang Mesias dijanjikan, yaitu kita membaca di kitab 2 Samuel pasal 7. Makanya di ayatnya yang ke-23, Paulus tidak lagi melanjutkan cerita tentang siapa raja selanjutnya. Bahkan ke pembuangan, Paulus tidak bercerita lagi. Dia langsung masuk kepada cerita tentang Mesias. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah Bapak Ibu, nanti kalau membaca di 2 Samuel pasal 7, disitulah Tuhan menjanjikan seorang anak, ya, Mesias, yang akan datang dari keturunan Raja Daud. Yang dikatakan tahtanya tidak akan berkesudahan. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, di sini Paulus dia langsung masuk kepada intinya. Dan dikatakan di sini Allah yang membangkitkan, artinya Allah yang mengutus ya seorang juru selamat. Dan namanya jelas di sini dikatakan yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika dia sudah memulai janji tentang Mesias, di sini langsung Rasul Paulus dia berbicara tentang apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Nah, dia memulai dengan Yohanes Pembaptis yang datang untuk mempertobatkan hati setiap orang, mempersiapkan hati seseorang agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa Yohanes ini pun dibandingkan dengan Tuhan Yesus, dia bukanlah siapa-siapa. Yohanes itu adalah utusan paling besar sesungguhnya. Kenapa? Karena dia diutus untuk mempersiapkan jalannya Tuhan. Kalau kita melihat apa kata Tuhan Yesus, di antara semua anak yang lahir, sesungguhnya Yohanes inilah yang paling besar. Tapi pada akhirnya firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, tapi dia adalah yang paling terkecil. Kenapa? Karena sempat dia bertanya, dia meragukan. Ya, ketika dia berada dalam penjara, tanya sama Tuhan Yesus, dia utus murid-muridnya. Apakah masih ada yang kami tunggu atau tidak? Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid Yohanes, kasih tahu kepada dia. Bukankah dia sudah melihat semuanya? Nah, jadi sangat disayangkan ya untuk Yohanes Pembaptis. Nah, lalu di sini kita melihat bagaimana Paulus lalu bercerita tentang apa yang terjadi tentang Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-27 dikatakan para penduduk ya Yerusalem, para pemimpinnya menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus ini. Ya. Dikatakan meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahannya, tapi mereka mendesak ya supaya Pilatus membunuh atau menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat Paulus mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus ini adalah seorang yang tidak berdosa, seorang yang suci, seorang yang tidak ada kesalahannya. Ketika dia ditangkap, dia dihina, dia dicambuk, dia disalibkan sampai mati, bukan karena dia ada melakukan dosa. Bukan karena dia berbuat jahat. Di sini dikatakan Pilatus yang datang mengadili dia tidak menemukan kesalahannya.
Tetapi orang-orang Israel begitu bernafsu ya, mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya Pilatus demi menyenangkan hati banyak orang. Pilatus ini juga agak licik ya. Dia udah tahu bahwa Tuhan Yesus ini tidak punya kesalahan. Dia yang punya otoritas. Harusnya dia putuskan, saya tidak menemukan kesalahannya, saya akan nyatakan dia bebas. Tapi dia takut kepada orang banyak. Dia mau menyenangkan orang Israel. Makanya caranya dia cuci tangan. Oke ya, kalau dia disalibkan, biarlah itu tanggung hukum. Akibatnya kalian sendiri yang menanggung. Jadi Tuhan Yesus pada akhirnya disalibkan. Di sini dikatakan ia dibunuh. Tetapi saudara-saudara, dia dibunuh di sini bukan secara kebetulan. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan bukan karena secara kebetulan atau bukan karena kemauan semata-mata manusia. Tetapi kalau kita melihat, sebenarnya ini sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa dia akan diserahkan dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah kalau kita membaca Yesaya 53 begitu rinci bagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya. Dia akan ditangkap, dia akan menderita untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk memikul penyakit kita. Makanya di ayatnya yang ke-29 dikatakan, setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Jadi semuanya karena penggenapan, karena rencana Tuhan, dan itu terjadi. Dan di sini dikatakan, lalu Tuhan Yesus dikuburkan, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Nah inilah yang membedakan nantinya Daud. Bahkan kalau kita membaca, Paulus mencoba membandingkan Tuhan Yesus dengan Daud. Daud itu adalah tokoh yang sangat besar bagi orang Israel. Bahkan firman Tuhan mengatakan tak ada raja yang di Israel yang sebaik daripada Raja Daud. Tak ada. Semuanya di bawah. Tetapi apa perbedaannya daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dia mati, tetapi tidak mati selama-lamanya. Nah, Paulus mencoba membawa perhatian orang-orang Yahudi pada saat itu, atau orang-orang Israel yang mendengar, agar mereka benar-benar melihat bahwa Daud saja yang mereka begitu hormati, ternyata Tuhan Yesus ini jauh-jauh lebih tinggi daripada Daud. Sehingga mereka akan merasa, itu Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang sangat-sangat penting. Ketika Paulus mencoba membandingkannya dengan Raja Daud, dikatakan Daud, dia mati, dan sampai sekarang dikatakan di sini dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan dia diserahkan pada kebinasan. Tidak bangkit-bangkit maksudnya. Tapi Tuhan Yesus, dia dibangkitkan. Atau firman Tuhan kadang-kadang mengatakan dia bangkit dari antara kematian. Dan tidak seperti Lazarus yang bangkit, tapi beberapa waktu kemudian atau beberapa tahun kemudian dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Ini sangat penting. Kita belajar dari Rasul Paulus dalam hal memberitakan Injil. Tonjolkan sesuatu tentang Tuhan Yesus yang dimana ini tidak akan dimiliki oleh siapapun. Ini pelajaran yang sangat penting. Dan saya sering juga gunakan metode ini dalam hal berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya akan bicara tentang Tuhan Yesus, sesuatu yang dimana tak ada yang bisa menyamai dia ataupun melebihi dia. Sehingga orang-orang yang mendengar merasa bahwa memang benar-benar ini adalah pribadi yang sangat penting. Di sini dikatakan dia mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Siapa manusia yang pernah mati lalu bangkit kembali dan hidup selama-lamanya? Tak ada. Jadi Paulus berusaha membawa orang Israel ini atau orang Yahudi yang mendengar ini
untuk melihat sosok Tuhan Yesus ini yang sangat-sangat superior atau lebih tinggi daripada segala-galanya. Dan dengan demikian mereka akhirnya membuka hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang menyamai dia. Kadang-kadang saya kalau komentari dulu ya, selagi saya masih agak-agak kadang-kadang semangat sedikit, saya lihat satu video ya kan yang membanding-bandingkan tentang ini, lalu di komentar saya tulis begini, kita tak usah berdebat banyak hal lah. Mau bilang ini kitabmu benar, kitab saya yang benar, ini tak usah kita banyak berdebat. Kita kan mau cari yang terbaik, bandingkan saja tokoh utamanya, siapa yang lebih baik. Udah jelas, simple. Tak usah kita bahas ayat ini. Bandingkan saja tokoh utamanya, siapa yang paling baik, terbaik dalam hal kuasanya, dalam hal kesuciannya, dalam hal pengajarannya, keteladanannya. Siapa yang melebihi daripada Tuhan Yesus? Dalam hal ya jaminan keselamatannya. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa Daud pun dia tetap dalam kuburan, tapi Tuhan Yesus dibangkitkan. Lalu di ayat yang ke-38 dikatakan di sini, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Karena Tuhan Yesus inilah, maka ada pengharapan bagi kita orang-orang berdosa. Pengampunan dosa. Ya, dikatakan di sini, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ayat firman Tuhan ini ya, itu sangat menarik ya. Kalau kita hafal, kalau kita mau beritakan Injil, ayat firman Tuhan ini kita bisa hafal ya, untuk membantu kita. Karena ayat kata-katanya ya dikatakan sini, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Nah, Tuhan Yesus dia mati untuk memikul segala dosa kita, sehingga kita tak usah tanggung hukuman dosa kita. Segala murka Tuhan terhadap dosa dia sudah tanggung melalui kematian di atas kayu salib. Sehingga kita tak usah tanggung, kita bebas. Ada pengampunan. Nah, kalau kita percaya kepada dia, terima dia, maka dosa kita dia telah tanggung, dia telah tebus. Tapi kalau kita menolak dia, artinya apa? Kita tanggung dosa kita sendiri. Jadi makanya dikatakan ada pengampunan dosa, ada pembebasan daripada dosa. Bahkan Paulus dia mengatakan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Luar biasa Paulus ya di dalam berargumen. Dia berusaha bagaimana membubarkan keyakinan daripada orang-orang Yahudi ini yang begitu erat memegang hukum Taurat sebagai jalan keselamatan mereka. Dia tadi bandingkan Tuhan Yesus dengan Daud. Lalu sekarang dia bandingkan dengan pengajarannya. Orang Israel itu mengatakan kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat. Tapi di sini Paulus mengatakan pengampunan dosa kamu tidak akan mendapatkannya melalui hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat kita itulah kita menjadi orang yang terkutuk. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum Taurat. Tidak hanya satu loh. Tidak hanya dua. Maksud saya tidak hanya dua, tapi satu saja kita gagal, kita pasti sudah layak untuk dihukum. Nah, berapa dosa yang kita lakukan? Kita lihat saja 10 hukum Taurat. Kita sudah setia melakukannya? Apakah kita tidak cacat? Semuanya kita cacat. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa pengampunan dosa itu datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika dia sudah bercerita tentang Injil, membawa orang-orang Israel yang mendengar ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, menekankan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, lalu apa yang terjadi saudara? Di sini dikatakan di ayat yang ke-42 ya,
ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Ternyata orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang mendengar itu merasa tertarik. Ya. Mereka merasa, wah ini sesuatu yang sangat mungkin mereka tidak mendengar ya, sebelumnya. Dan begitu jelas. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka mereka meminta agar Paulus dan Barnabas berbicara tentang hal itu, topik itu, di hari Sabat selanjutnya. Di hari Sabtu selanjutnya. Itu adalah satu sukacita ya. Ketika sudah memberitakan Injil, setidaknya dia ada satu keinginan mau tahu lebih dalam lagi. Kadang-kadang kalau kita beritakan Injil, kalau kita cerita saja, lalu orang itu merasa, bahkan kalau dia potong-potong pembicaraan kita, lalu setelah kita bicara, sepertinya dia tidak tertarik. Kita merasa gimana, kecewa. Tapi ketika kita memberitakan Injil, dia tanya, kapan lagi ya bisa saya dengar cerita kamu ini? Bisa tidak? Kita komunikasi lewat apa? Saya mau tahu lebih dalam. Kita kan semangat. Itu ada satu ketertarikan. Semangat untuk mau tahu lebih dalam. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang Yahudi ini. Dan apa yang terjadi pada hari Sabat berikutnya, dikatakan datanglah hampir ya, minta maaf, ayat ke-43 dikatakan di situ banyak orang Yahudi ya, yang akhirnya mengikuti Rasul Paulus, percaya ya kepada Injil. Lalu pada hari Sabat berikutnya dikatakan hampir seluruh isi kota tersebut. Tadi saya sudah katakan diperkirakan isi kota daripada Antioquia Pisidia sekitar 30-an ribu. Ya. Jadi hampir seluruh, artinya puluhan ribu yang datang. Datang untuk mendengar firman Tuhan. Dan Paulus Barnabas bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi kembali lagi saudara-saudara, di dalam penginjilan tidak gampang. Pasti ada penolakan. Pasti ada yang mencoba menghambat pekerjaan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-45, orang-orang Yahudi sebagian, mereka melihat ya, orang-orang non-Yahudi datang berbondong-bondong, dan mereka akhirnya apa? Menjadi iri hati. Ya, di sini dikatakan iri hati dalam bahasa aslinya artinya apa? Iri hati yang berkobar-kobar. Artinya mereka begitu benci. Dan di sini dikatakan mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan Paulus. Itu yang terjadi. Kadang-kadang dalam penginjilan ada orang-orang yang mau dengar, tapi ada orang-orang juga yang dimana bisa seperti menghambat dalam pemberitaan Injil atau mempengaruhi orang kita Injil supaya dia tidak mau percaya. Ya seperti yang kita pelajari di Selasa kemarin, seperti Elimas yang mempengaruhi Sergio Paulus. Tapi puji Tuhan, Sergio Paulus akhirnya percaya kepada Tuhan. Demikian juga di sini. Nah, tetapi Paulus menegur mereka dan mengatakan bahwa mereka ini orang-orang Yahudi ini. Disinilah yang menjadi kesalahan mereka. Padahal sebenarnya mereka lah yang diutamakan. Karena bangsa pilihan Tuhan. Injil itu diutamakan kepada bangsa Israel. Tapi mereka menolak. Dan akhirnya Injil itu tersebar kemana-mana. Tapi saudara-saudara, saya singgung sedikit dalam hal ini. Israel tidak pernah dibuang selama-lamanya. Saya pernah berdebat seorang dari gereja Reform yang berbicara bahwa Israel bukan lagi bangsa pilihan Tuhan. Israel tetap bangsa pilihan Tuhan. Dan kita sudah belajar dari kitab Wahyu, dari khotbah Bapak Pendeta masih ingat, bahwa pada akhir zaman ada berapa ribu nanti orang Israel itu bertobat. Ya, mereka akan percaya kepada Tuhan. Nah, lalu di ayat yang ke-48 di sini dikatakan mendengar itu bergembiralah semua orang yang takut akan Tuhan dan mereka percaya kepada Injil yang disampaikan. Jadi ada banyak orang yang menjadi percaya. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita mau pelajari dari penginjilan Paulus dan Barnabas, khususnya di Antioquia Pisidia? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan?
Pertama, kita harus memberitakan Injil dengan suatu semangat, tekad yang kuat, siap menghadapi apapun resikonya. Kita tidak bisa mengatakan saya memberitakan Injil, lalu semuanya baik-baik. Kita tidak boleh punya mental seperti demikian. Bahkan seperti Yohanes Markus, yang merasa dia tidak sanggup, dan dia mundur. Ya, walaupun nantinya dia bertobat. Kalau kita sekarang ini ada memberitakan Injil, punya semangat, maka kita terus giat melakukannya. Rasul Paulus dan Barnabas harus menempuh berapa puluh kilometer. Bahkan kalau kita baca lagi cerita selanjutnya, sampai ribuan kilometer. Dan banyak penolakan. Capek di perjalanan. Tetapi Paulus, khususnya di sini Paulus dan Barnabas, mereka tekad dan Tuhan tolong mereka. Dan kita melihat ada hasilnya. Jadi tidak usah khawatir risikonya ataupun masalah hasilnya, serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai. Bagian kita pergi dan tetap setia untuk melakukan. Dan yang kedua, yang terakhir menjadi pelajaran bagi kita. Waktu memberitakan Injil, ini poin penting. Inti daripada pemberitaan Injil itu adalah Tuhan Yesus. Bukan cerita tentang janji-janji yang manis, mujizat lah apa, harta kekayaan, bukan. Bukan juga tentang cerita gereja kita gini. Waktu kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus adalah pusat. Ya. Kita bisa berbicara tentang siapakah manusia, kenapa kita manusia, tapi pada akhirnya kita akan arahkan kepada Tuhan Yesus. Karena berita tentang Tuhan Yesus inilah yang memberikan pengampunan dosa bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi dua pelajaran itu kiranya kita bisa semangat dan Tuhan menolong kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami untuk giat memberitakan Injil Tuhan seperti hamba-Mu Rasul Paulus dan Barnabas. Tuhan, Engkaulah yang menolong dan menyertai kami. Dan biarlah kami dalam memberitakan Injil Tuhan, kami hanya berbicara fokus tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami satu-satunya. Tuhan, tolonglah semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.